Saudara, malam yang spesial. Saya harus menceritakan sebuah kebenaran karena kemarin, saudaraku, ada sebuah pewahyuan yang besar yang sudah dibukakan buat kita semua. Saudara, mari kita buka Matius 27. Saya akan review khotbah yang kemarin dan saya akan betul-betul bawa kita untuk mengerti salib yang membawa kemenangan. Mari kita buka Matius 27 ayatnya yang ke-32. Matius 27 ayatnya yang ke-32. Ketika mereka berjalan di kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirina yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka membeli dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan di seorang sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga dengan iman-iman kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Tidak dapatkah ia diselamatkan? Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah yang menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara, kemarin saya berbicara tentang sebuah kebangunan rohani buatan manusia. Saudara, mengapa bangsa ini belum diselamatkan? Saudaraku, mengapa bangsa ini belum pernah mengalami kebangunan rohani? Karena kebangunan rohani yang ada adalah buatan manusia. Kekristenan di Indonesia tidak begitu banyak, tidak mencapai angka 5% bahkan. Saudara, suatu angka yang minim untuk perjalanan kekristenan yang sudah sangat jauh di Indonesia, di bumi kita tercinta ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudaraku, kemarin lusa, saudaraku, saya dapat suatu pewahyuan yang luar biasa. Saudara, banyak sekali orang-orang yang ketika tidak suka dengan satu gereja, mereka keluar dengan sakit hati dan mereka dirikan gereja yang lain. Dan orang-orang yang mendirikan gereja dengan sakit hati, saudaraku, akhirnya mereka rindu mendapatkan kebangunan dan mereka merasa mereka mendapat kebangunan. Begitu banyak orang yang keluar dari gereja, ketika kita tanya, keluar dari komunitas, kita tanya, "Apakah engkau bertumbuh di komunitasmu yang lain?" "Oh iya, aku bertumbuh." Mereka sedang menunjukkan sesuatu, harga diri mereka naik. Mereka ingin menunjukkan sesuatu bahwa mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh. Saudara, banyak sekali kebangunan-kebangunan yang dibangun karena sakit hati, karena iri hati, saudaraku. Kemarin dapat pewahyuan Tuhan yang luar biasa. Waktu itu saya tidur, tulang saya agak sakit semua, saudaraku. Dan Tuhan angkat saya, terus terang. Tuhan memperlihatkan gereja 1, gereja 2, gereja 3, termasuk gereja di tempat ini. Kita berpakaian sangat indah, berpakaian putih bersih. Dan kami sedang bersorak-sorai memuliakan nama yang Tuhan yang hidup. Kita bersorak-sorai demikian di dalam penglihatan saya. "Yesus Tuhan, Engkau Kristus, terima kasih, aku memuji namamu." Saya senang sekali saya bisa ikut berjalan di dalam rombongan itu. Rombongan yang sangat penuh sesak dan padat. Sampai suatu saat Tuhan berkata, "Daniel, aku bawa kamu ke tempat yang lebih jauh. Akan kuperlihatkan engkau sesuatu." Dan jujur, saya diangkat 1 kilometer, 2 kilometer ke depan. Dan di sana
Saya melihat sekali saudaraku, ada malaikat-malaikat dengan pakaian yang maha indah. Ada yang tulis saudaraku, ada yang pakai jubah seperti jubah pester, ada yang pakai jubah, waduh maha indah saudaraku. Saya berkata, Bapak, apa yang salah dengan penglihatan ini? Kami sedang menuju ke sana. Tapi begitu saya melangkah, satu langkah ke depan, saya melihat pemandangan yang mengerikan. Ternyata di dalam penglihatan itu kita berjalan di dalam api neraka. Dan di situ ditulis, selamat datang ke surga yang palsu. Saya kaget. Kemarin saya kaget, kemarin lusa saya kaget. Dan saya berkata, Tuhan, kalau saya sudah melayani sedemikian rupa, kan saya harus pergi ke surga yang palsu itu. Saya gak mau, saya gak rela. Demi Tuhan saya gak rela. Tapi Tuhan berkata, banyak orang merasa menyembah Yesus, tetapi belum tentu Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang berasal dari salib. Belum tentu Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Belum tentu Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang betul-betul pribadi Yesus Kristus. Banyak Yesus Kristus yang lain. Saudara, saya bertanya lagi, mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama, kemarin saya katakan, karena mereka setelah menerima Yesus, mereka tidak pernah menanggalkan kepahitan mereka. Ciri-ciri orang yang gak menyesal, mereka bertobat karena terpaksa. Mungkin ada hamba Tuhan yang punya karunia nabi yang templak mereka dan berkata, oh ya aku salah, aku sangat salah, ampuni aku. Tapi itu bukan kesalahanku, itu kesalahan orang lain, itu kesalahan papaku, itu kesalahan mamaku, itu kesalahan tanteku. Itu bukan sepenuhnya salahku. Saudara, itu bukan pertobatan. Itu pertobatan yang kepaksa, pertobatan yang kepepet. Saya pernah melihat pertobatan yang tulus, yang sejati. Ada seseorang, saudaraku, dia selingkuh, dia tidur dengan orang lain, saudara. Dia menyesalnya luar biasa. Dia berkata, ini bukan salah suamiku, ini bukan salah siapapun, ini salah aku pribadi dan aku menyesal. Aku mau bertobat. Kalau aku tidak diampuni, biarkan aku mati. Saudara, saya pernah melihat jenis penyesalan dan saya tahu itu penyesalan yang luar biasa. Ketika kita menyesal tidak dengan sungguh-sungguh, maka yang kita sembah bukan Yesus yang bersumber dari salib, bukan Yesus yang bersumber dari Injil. Karena ada Yesus yang lain. Di waktu kecil, pernah kan kita punya teman khayalan? Teman khayalan saya namanya Jo. Hai, saya dimarahi mama. Terus tiba-tiba saya merasakan Jo berbicara seperti ini. Iya, aku akan bela kamu. Sudah, kamu gak salah. Saya membayangkan teman saya itu, teman khayal saya waktu SD, adalah teman yang baik, teman yang bisa ngingetin saya, saudaraku. Dan ketika Tuhan ingetin saya seperti itu, saya terkejut sekali, saudaraku. Karena banyak orang yang menyembah Yesus khayalan mereka. Banyak orang menyembah Yesus sampai sekarang Yesus khayalan. Oleh karena itu banyak orang merasa, aku dapat ini, aku dapat penglihatan ini, aku dapat dari Tuhan, aku disuruh Tuhan, aku seperti ini kan. Tetapi saudaraku, ada yang salah dengan penglihatan mereka, ada yang salah dengan mereka rasa. Kalau mereka bermasalah dengan figur Bapa, mereka biasanya merasa bahwa Yesus itu imajinasi mereka. Yesus itu adalah Yesus yang sinterklas, yang memberi, yang memberkati, saudaraku. Sehingga ketika ada suara Yesus yang sebenar-benarnya, suara Yesus sejati yang sedang menegur mereka, mereka menolak dia dan mengatakan ini iblis keluar. Yesus ternyata di dalam firman Tuhan, pada waktu perjanjian baru, Yohanes dan Yakobus disuruh pergi ke kota Samaria. Yesus akan pergi ke kota itu. Saudara, ketika orang Samaria tidak mau terima Yesus, mereka kembali ke Yesus dan berkata, Guru, perlukah
api kuturunkan dari surga untuk membakar mereka. Tapi Yesus berkata dan menegur mereka. Lihat, hati mereka betul-betul belum penuh cinta. Hati mereka penuh kengerian. Bahkan Petrus yang kelihatannya gagah perkasa. Mungkin di gereja masa kini dia seorang worship leader yang begitu memuliakan Tuhan dan begitu gagah berani, saudaraku. Tapi Tuhan berkata apa? Nyala iblis, engkau batu sandungan buat aku. Karena apa? Karena waktu itu, saudaraku, murid-murid Yesus berharap Yesus datang, saudaraku, sebagai raja orang Yahudi, sebagai raja yang menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa itu. Saudaraku, mereka berharap, saudara, merasakan ketika, saudara, saya mau kasih tahu, ketika seseorang belum dibereskan sakit hatinya, belum dibereskan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, betul-betul belum menyesal, saudaraku, maka Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang lain. Spirit yang mereka sembah adalah spirit yang lain. Yesus kaget melihat spirit Petrus. Dia berkata, kok bisa-bisanya kamu berkata seperti itu? Ketika Yesus berkata, aku harus disalib, aku akan mati, bangkit di hari yang ketiga. Dan Petrus berkata, janganlah itu terjadi. Janganlah itu terjadi. Dan Tuhan berkata, nyala iblis, engkau batu sandungan buat aku. Saudara, Yesus yang Petrus sembah, pada waktu sebelum Yesus disalibkan, pada waktu sebelum Yesus betul-betul pergi ke sorga dan Roh Kudus tercurah, ternyata mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang Yesus. Yesus khyalan mereka, Yesus yang gak akan membuat mereka diselamatkan. Dan hari-hari ini banyak orang menyembah Yesus khyalan. Ada orang yang gak pernah pulih sakit hatinya, gak pernah pulih, tidak pernah bisa. Saudaraku, saya mau kasih tahu, saudaraku, setiap orang pasti sakit, setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Tetapi bagaimana kita membereskan secara total di hadapan Tuhan, mulai sembah Yesus yang benar. Saudaraku, berapa banyak sekarang saya mau tanya, ketika kita datang ke Yesus, kita masih bahas sakit hati. Kita merasa kita paling benar, orang lain salah. Oleh karena itu suara Tuhan yang kamu dengar adalah suaramu sendiri. Yesus khyalanmu, Yesus yang ada di angan-anganmu, Yesus yang mungkin sinterklas. Oleh karena itu gereja Tuhan tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena mereka punya banyak versi tentang Yesus. Kenapa firman Tuhan yang berkata tidak semua orang yang bersuruh Yesus, Yesus, Yesus itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Dulu saya merasa itu Yesus itu berarti seseorang yang gak melakukan kewajibannya, yang gak hidup kudus, berarti dia gak mengenal Yesus. Saudaraku, saya kasih tahu, ada yang menyembah Yesus khyalan mereka, dan jangan harap masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita memiliki Yesus khyalan, hidup kita gak perasa aman, hidup kita gak pernah bertumbuh. Mungkin kita bertumbuh, saudaraku, karena kita datang setiap minggu ke gereja. Ada orang-orang yang bisa memotivasi, ayo menangkan jiwa bagi Kristus, kita menangkan jiwa bagi Kristus. Tetapi hidupmu kosong, hidupmu tidak berdaya, hidupmu tidak bisa mengalami peningkatan. Oleh karena itu banyak orang yang penginjilan, saudaraku, tetapi masih berbuat dosa. Karena Yesus yang mereka sembah adalah Yesus khyalan mereka. Ada yang berkhyal Yesus itu adalah Raja yang mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Betul, tapi dia khyalkan, kalau aku buat dosa seperti ini, maka aku akan diampuni. Aku buat dosa seperti ini, aku diampuni. Pribadi Yesus yang ada di firman Tuhan, dia tahu saat mengampuni kamu, dan dia tahu saat menghukum kamu. Ada yang belum berdamai dengan Yesusnya. Ada yang menganggap Yesus, saudaraku, adalah seseorang yang keras dan kejam, sesuai dengan impian di gambarannya. Mungkin dia orang yang kepahitan. Dia merasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, tanpa kasih. Dan saya mau kasih tahu, kalau engkau menyembah Yesus khyalan, selamat datang ke dalam kerajaan maut. Dan saya mau kasih tahu, hari-hari ini banyak orang yang sedang berjalan
Mungkin hari ini kita bikin KKR. Mungkin hari ini kita bikin pembapaan. Mungkin besok kita bikin pembapaan. Kalau engkau gak tangkap yang satu ini, engkau akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Saudaraku, saya kaget. Yesus khayalan. Mungkinkah itu terjadi? Saya review. Ternyata itu sangat mungkin. Ada yang belum disembuhkan dari bapaknya, saudaraku. Dia merasa Yesus itu begitu keras, begitu angker, begitu kejam. Ada yang kepahitan dengan kekerasan sehingga dia tidak bisa menerima firman yang keras. Sehingga begitu dia terima firman yang keras, dia berkata, Yesus berkata kepadaku, aku harus tinggalkan tempat ini. Berapa banyak yang punya Yesus khayalan? Dan saya mau kasih tahu, kalau kamu punya Yesus khayalan, tempatmu yaitu di surga khayalanmu. Ada orang yang merasa diangkat ke surga, semuanya serba tuti, semuanya serba hijau. Itu sih gambaran putri salju, itu negeri dongeng. Tapi hari ini saya mau katakan, di dalam Matius, saudaraku, yang pertama, kamu harus sadar, hari ini introspeksi, apakah Yesus yang kamu sembah adalah pribadi yang keluar dari kebenaran firman Tuhan? Berapa banyak orang merasa mendalami firman Tuhan? Berapa banyak orang merasa tidak perlu baca firman Tuhan sehingga dia bisa dapat dengar suara Yesus? Tidak mungkin seseorang yang tidak mempelajari firman Tuhan, seseorang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, saudaraku, dia dapat mengenali pribadi Yesus. Jangan-jangan Yesusnya adalah Yesus khayalan dia dan selamat datang ke dalam neraka. Saudaraku, berapa banyak saudaraku kita malas, kita baca Alkitab penuh versi hati kita. Ayat demi ayat kita gunakan untuk mencondongkan hati kita terhadap keinginan kita. Itu bisa menyebabkan Yesus yang lain. Ayat-ayat dipakai untuk mencondongkan hatimu. Ayat-ayat dipakai untuk balas dendam. Ayat-ayat dipakai untuk menutupi semua kebusukan kita. Ayat-ayat dipakai untuk menutupi semua kenakalan kita. Ayat-ayat dipakai untuk menutupi, saudaraku, kelemahan kita. Kita tidak pernah mau fair sama Tuhan. Tuhan, aku memang berdosa, aku memang bersalah. Aku mau datang kepadamu. Aku gak tahu engkau mau pulihkan aku apa tidak, tapi aku mau datang kepadamu. Dan berawal dari pribadi-pribadi seperti itu, muncul Yesus yang palsu. Ada yang begitu menginginkan Yesus itu, saudaraku, Yesus itu membuat semua orang di kota ini, saudaraku, menjadi orang yang punya spirit yang kuat. Mereka bentuk sesuai dengan mindset mereka. Dan saya mau kasih tahu, kalau engkau gak pernah mengenali Yesus yang dari firman Tuhan ini, selamat datang ke neraka. Yang berikutnya, di Matius dikatakan, saudaraku, hari ini saya mau kasih tahu, judul khotbahnya yaitu salib yang membawa kemenangan. Yang pertama harus kita sadari, apakah Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang bersumber dari firman Tuhan, atau Yesus yang bersumber dari luka-luka hati kita. Ada seseorang yang datang kepada saya, dia selalu berkata, Kak, Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Apa? Tuhan bicara apa? Saya tidak boleh kaya. Saya harus hidup dalam kemiskinan, saudaraku. Ternyata dia punya kepahitan dengan papanya. Sehingga dia menganggap Yesusnya harus miskin terus, harus pikul salib terus. Ada seorang lagi yang datang kepada saya, Kak, Tuhan kepingin saya beli punya mobil mewah, rumah mewah. Tuhan kepingin saya sukses.
Kau Tuhan kepingin saya memiliki segala yang di bumi ini. Bukankah firman Tuhan berkata, berkat Abraham itu akan dicurahkan kepada saya, Kak? Selidik punya selidik. Ketika saya berkata, maukah kamu memiliki Yesus yang benar? Ternyata itu dari kepahitan, dari ibunya. Ibunya selalu berkata, jangan seperti papamu ya, gak punya uang. Jangan seperti papamu ya, gak punya uang. Jangan seperti papamu ya, gak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dia begitu kepahitan. Dan ketika dia terima Yesus waktu altar call, dia berharap Yesus yang dia terima dapat membalaskan semua sakit hatinya di masa lalu. Yaitu sakit hati akan kemiskinan, sakit hati akan belenggu-belenggu kemiskinan. Dan mulai saat itu dia menjadi orang yang diurapi oleh Yesus yang lain. Dan mulai hari itu dia menjadi orang-orang yang diurapi oleh Yesus kekhayalan dia. Akibatnya apa? Hidupnya hampa. Saya tanya, hidupmu kosong gak? Ayo jujur. Enggak, aku disayang Tuhan kok. Hidupmu hampa. Ketika saya bukakan, ada Yesus yang palsu. Dia terkejut. Saudara, lusa ketika saya dapat penglihatan seperti itu, sesak. Saya khotbah, besoknya sesak sekali. Saya gak bisa khotbah, saya gak bisa nafas. Iblis marah. Iblis ketakutan. Dia berkata, bagaimana rencana yang ribuan tahun kita susun bertahun-tahun. Kita susun untuk mencelakakan semua anak Tuhan. Untuk membawa anak Tuhan ke penyesatan. Dapat dibongkar. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan bongkar itu supaya kita sadar dan mengalami kemenangan yang sebenar-benarnya. Dan hari ini saya mau kasih tahu, kebenaran yang kedua, ada orang yang berasa bahwa di dalam hidupnya, aku harus pikul salib, betul. Oleh karena itu ketika dia ada kasih, ada berkat, dia gak bisa terima. Karena dia merasa harus pikul salib. Saya kasih tahu, tidak di dalam seluruh hidupmu engkau harus pikul salib. Engkau tidak ngerti kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Roh Kudus tuntun saya untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, ada 3 tipe orang. Orang yang pertama, orang yang merasa harus memikul salib seumur hidupnya. Tipe orang yang kedua merasa gak perlu pikul salib. Dan yang betul adalah tipe orang yang ketiga. Saya tanya, Tuhan, apa arti salib? Apa tipe orang ketiga? Tuhan berkata seperti ini. Saudara, di dalam seumur hidup Yesus, dia mengalami peristiwa salib, yaitu sekali seumur hidupnya, sebuah perjalanan salib yang membuat anak manusia mengalami kemenangan. Saudara, salib itu tidak selamanya harus kita pikul. Tetapi salib harus kita pikul ketika kamu belum mengalami kemenangan. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang pikul salib. Ada yang di pemberhentian pertama, pemberhentian kedua, pemberhentian ketiga. Pada waktu pemberhentian pertama dia berkata, aku gak kuat, aku gak mau pikul salib. Tidak, salib itu harus tetap kita pikul. Apa yang dimaksud dengan salib yang harus kita pikul? Itu dosa, itu pemberontakan, itu perhambaan kita harus pikul. Tapi dengarkan saya, di satu titik di dalam kehidupan kita harus pergi ke Golgota kita, dan kita letakkan salib kita, dan kita harus berkata, sudah selesai dengan salibku. Dan dari salib ini, Tuhan akan bawa aku ke kemuliaan, kemenangan, dan
dan kebangkitan. Sekarang saya mau tanya, Yesus sampai sekarang masih pikul salib gak? Tidak. Mengapa? Karena salibnya sudah diselesaikan. Banyak orang yang menyelesaikan salibnya butuh waktu seumur hidup. Padahal Tuhan berkata kalau Dia mau, karena Yesus sudah menanggungnya buat kita, kok bisa dipercepat pengalaman salibmu? Mungkin waktu umur 20 tahun engkau sudah mengalami kemenangan atas salib. Setelah itu, apakah kita melupakan salib? Tidak. Justru dari salib itu yang mengangkat kita ke kemuliaan demi kemuliaan. Mengerti maksud saya? Tidak selamanya engkau harus pikul salib. Tidak selamanya engkau harus hidup menderita. Ada lagu berkata, biar pikul salib selalu manusia. Itu betul. Itu betul. Tetapi ada yang salah dengan pengertian ini. Ada yang merasa harus pikul salib, harus sengsara seumur hidupnya. No, bukan itu maksud Tuhan. Pengalaman salib, mau ndak mau, harus kita alami. Pengalaman salib, peristiwa salib, mau nggak mau harus kita alami. Tapi harus ada satu titik balik. Orang berkata itu saudaraku, suatu batu loncatan, suatu breakthrough saudaraku, suatu lompatan yang luar biasa. Saudara, ketika kamu memikul salibmu harus ada satu titik kamu berhenti. Dan kamu berkata, sudah selesai. Salib itu lambang kehinaan. Salib itu lambang sakit penyakit. Salib itu lambang kutuk. Sakit itu lambang penderitaan. Perlu kita satu momen berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana Golgotaku akan ku selesaikan. Dan ketika aku selesaikan di Golgotaku, aku akan merentangkan tanganku dan berkata, sudah selesai. Dan ketika itu kita gak akan mengalami peristiwa salib itu. Kita gak akan mengalami pikul salib lagi. Tetapi dari salib itu akan angkat kita ke arah kemuliaan demi kemuliaan. Alias apa? Kita menang atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah gak berkuasa lagi. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Apakah engkau sudah menyelesaikan salibmu? Kalau belum, cepat selesai. Supaya engkau dapat mengalami yang namanya apa? Peristiwa kemenangan, kemuliaan. Saudara, ada orang yang berkata pada saya, di umur 20 tahun dia berkata, aku udah bebas dari semua dosa. Saya kaget, gak mungkin. Waktu itu saya berusia kira-kira 15 tahun, gak mungkin kakak bisa lepas dari semua dosa. Dia cerita, saya sudah bebas dari dosa. Dan sekarang saya bisa dengan tenang melangkah melayani Yesus. Saya gak ngerti maksudnya, tapi hari-hari ini saya ngerti. Artinya kakak itu sudah selesai dengan dosa-dosaku. Aku udah gak berurusan lagi. Karena apa? Dosa-dosaku sudah kutancapkan di Golgotaku. Dan dosa-dosaku sudah mati semua. Sehingga aku bisa berkata, kini hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak yang masih pikul salib? Oh, pikul salib itu sengsara loh. Sengsara. Engkau akan ada pemberhentian pertama. Mungkin itu masalah hati Bapa. Engkau tidak pernah bisa menerima kasih yang sejati. Mungkin itu di pemberhentian kedua, saudaraku. Engkau gak bisa diolah-olah orang banyak dan berkata, saudaraku sudah cukup, aku gak mau lagi. Tapi salib itu harus kamu selesaikan. Supaya engkau diangkat Tuhan ke tempat yang lebih baik. Saudara, siapa yang mau pikul salib kemiskinan? Ada yang berkata, saya gak mau. Saya juga gak mau. Tapi itu harus saya alami. Ketika saya belum bekerja. Itu harus saya alami. Ketika kondisi keluarga saya tidak mampu. Salib itu harus saya pikul.
tetapi dengan sukacita, dengan mata yang tertuju kepada Golgota. Dan kita berpikir, sebentar lagi Tuhan akan selesai. Dan di situ kutuk perhambaan sudah gak ada lagi. Berapa banyak untuk menyelesaikan salib kemiskinan, kau butuh waktu 50 tahun. Sehingga engkau merasa nyaman dengan dirimu. Ketika di usia 51 tahun, loh aku kok gak miskin lagi ya. Ya mungkin karena salib kemiskinanmu itu sudah kamu tancapkan di Golgota. Dan kamu berkata udah selesai. Dan masih banyak, saudaraku. Berapa banyak saudara orang yang masih memikul salibnya di muka bumi ini. Yesus memang berkata, kalau engkau muridku, engkau harus pikul salibmu. Tapi sadarkah, Alkitab juga berkata, salib itu harus diselesaikan. Sehingga kita bisa berkata kepada Bapa kita, sudah selesai. Dan aku mau Tuhan mengalami tingkat yang namanya tingkat lebih lanjut, yaitu namanya tingkat kemenangan. Anda terkejut? Tidak selamanya kita harus pikul salib. Hanya orang bodoh yang memikul salibnya terus menerus. Yesus pun sudah tidak pikul salib sampai sekarang. Yesus pun sudah selesai dengan salib-salibnya karena dia sudah mengalami kemenangan. Dan ada poin tertentu di dalam hidupmu harus berkata, hai salib, aku sudah selesai. Dan dari salib itu akan angkat aku kepada kemenangan demi kemenangan. Sudahkah engkau bebas dari dosa seksual? Sudahkah kau dosa bohong? Dosa ingkar janji? Sudahkah engkau bebas dari dosa-dosamu? Kalau belum, engkau masih pikul salib. Dan pikul salib itu tidak enak. Ketika kamu memikul salib, di situ letak kelemahan kamu. Tetapi begitu kamu diangkat dari salib, ketika kamu pandang salib, kamu akan beroleh kekuatan. Mengerti maksud saya? Ketika kita melihat salib kita, dan tangan kita sudah teruntak, dan kita katakan sudah selesai. Ketika kita pandang salib kita, ketika salib itu berbicara sudah selesai dengan dosa seksualmu, sudah selesai dengan dosa gosipmu, sudah selesai dengan dosa mengasihani diri, sudah selesai dengan salib yang tidak pernah mau terima cinta dari Tuhan, sudah selesai dari salib yang tidak mau terima penghiburan dari Tuhan. Karena kita pandang salib itu, hati kita dikuatkan. Artinya apa? Sudah selesai, sudah berakhir. It's over. Ketika kita pandang salib itu, ada cerita masa lalu, dan kita bersyukur itu udah dibereskan sama Tuhan. Saya tidak tahu engkau sedang di pemberhentian keberapa, tapi yang jelas ada poin di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami peristiwa yang terbesar dari salib itu, yaitu di bukit Golgotamu. Ambang penentuanmu untuk memilih memperoleh kemenangan atau mati sebagai pecundang. Dan malam hari ini saya bersyukur sama Tuhan dengan dua hal yang tadi saya ceritakan. Sudahkah engkau sembah Yesus yang benar? Yang kedua, sudahkah engkau menyelesaikan salibmu? Kalau belum, selesaikan. Capek dihina orang terus. Capek saudaraku, ketika terjatuh orang meludahi kita, capek. Karena salib lambang dosa, salib lambang kehinaan, salib lambang kelumpuhan, salib lambang penyakit. Dan saya mau kasih tahu, ketika engkau berhasil disalibkan, engkau akan hidup dari kemuliaan-kemuliaan, sehingga engkau bisa menyanyikan lagu dipenuhi kemuliaan.
dipenuhi pujian. Orang yang menyanyikan lagu itu gak pernah ngerasain. Karena dia gak pernah ngerasain dipenuhi kemuliaan. Karena apa? Karena dia gak pernah mau pikul salib. Karena dia mungkin sedang pikul salib, tapi gak selesai-selesai. Pemberhentiannya terlalu banyak. Oleh karena itu dia gak pernah merasakan kemuliaan Tuhan. Dia gak pernah merasakan kasih Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, selama pikul salib Yesus tidak pernah merasakan kasih Bapaknya. Sekali lagi saya mau kelaskan kepada Anda semua, selama pikul salib Yesus tidak pernah merasakan kasih dari Bapaknya. Karena ketika dia pikul salib, dia sendirian, dia terluka. Sampai di salib itu dia berkata, "Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Jika hari-hari ini engkau merasa ditinggalkan, jika hari-hari ini engkau merasa kesepian, mungkin kau sedang memikul salibmu, segera selesaikan supaya kemenangan itu datang." Saudara, saya ingin hari ini, besok, lusa, atau beberapa bulan lagi, beberapa di antara kita pandang Golgotanya masing-masing. Dan kau bisa bercerita kepada sahabat di sebelahmu, "Hei, lihat salibku. Aku dulu pernah disalibkan di sana. Dan hei, sekarang aku sudah turun, mengalami kemenangan. Dan mulai saat itu, hidupmu bebas dari dosa. Mulai saat itu, hidupmu bebas dari perhambaan. Karena dagingmu mungkin berteriak-teriak, tetapi dagingmu sudah tidak ada kuasanya lagi." Seperti kita ada di sebuah rumah yang dilindungi oleh malaikat-malaikat. Iblis mungkin bisa teriak-teriak, tetapi gak pernah bisa mengambil kamu kembali. Itulah salib sebenarnya. Dan hari ini saya bersuka cita, karena Tuhan begitu baik mau memberikan saya penglihatan itu. Sebab dari penglihatan itu saya sadar, bukan tanpa alasan atau tanpa sebab yang jelas Tuhan berkata, pintu surga itu penuh sesak. Sangat sulit masuk pintu surga. Bukan tanpa alasan Tuhan berkata, banyak orang yang merasa jalannya lurus tapi ujungnya maut. Bukan tanpa alasan Tuhan berkata, "Carilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu." Dan malam hari ini saya mau berdoa buat saudara, supaya yang pertama, Yesus-Yesus palsu, Yesus-Yesus kahialanmu, kamu buang hari ini juga. Yesus yang tidak akan pernah memberikan kemenangan apa-apa di dalam hidupmu. Yesus yang selalu memberikan kekalahan. Atau Yesus yang memelihara kesombonganmu. Ada Yesus-Yesus yang tertentu, yang menutupi luka-lukamu demikian rupa dengan bungkus yang maha indah. Tapi luka tetaplah luka. Suatu saat luka itu akan terkoyak dan baunya akan keluar. Tapi malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Saya cuma mau berkata, ada hadirat yang lembut pada malam hari ini. Hari ini, dengan sebuah perenungan, karena Bapa menginginkan demikian. Berapa banyak di antara kamu yang mau berkata hari ini, yang mungkin kau ditegur Tuhan malam hari ini. Ini perlu keberanian untuk mengakui. Mungkin pertama-tama ketika kau terima Yesus, memang itu Yesus yang benar. Tetapi seiring dengan waktu, Yesus yang benar itu terlupakan dan kau gantikan dengan patung lembumu sendiri. Kau serupakan dengan Yesusmu sendiri. Tetapi itu bukan berasal dari firman Tuhan, itu berasal dari pikiranmu.
Oleh karena itu hidupmu gak pernah mengalami kemenangan. Karena Yesus rekaan pikiran sendiri gak akan pernah bisa berikan kemenangan. Tapi siapa yang malam hari ini mau berkata, aku gak tahu Yesusku yang kusembah itu Yesus yang seperti apa. Tapi aku mau hari ini, kalau memang aku salah, aku mau hari ini Tuhan, pulihkan aku Tuhan, sehingga keselamatan itu betul-betul terjamin di dalam hidupku, supaya kemenangan itu terjamin di dalam hidupku. Engkau yang mau. Angkat tangan kananmu. Engkau yang mau. Angkat tangan kananmu. Mungkin ini berat untuk mengakui bahwa mungkin Yesus yang kita kenal, yang kau kenal selama ini, adalah khayalanmu yang bersumber dari sakitmu yang belum pernah terpulihkan. Kalau engkau mau, yang kemarin sudah mengakui, kau gak usah angkat tangan. Tapi hari ini yang engkau ditegur Tuhan dan firman itu sedang mengetuk hatimu dengan kuat, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya berikan waktu. Mungkin berat ini mengakui. Tapi bukankah kita mau dipurnikan dan disempurnakan untuk kemuliaan namanya? Dan saya undang kau. Yang kedua, siapa yang hari-hari ini belum pernah mengalami peristiwa kemenangan akan salib? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin kau sedang bergumul dengan dosamu, bergumul di dalam sakitmu, bergumul di dalam masalah-masalahmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku akan berdoa. Aku akan berdoa supaya Golgota itu segera datang di dalam hidupmu, supaya Golgota itu segera menghampiri kamu, dan kau berkata, cukup sudah. Dengan segala penyakitku, cukup sudah. Dengan segala yang buruk yang aku lakukan. Kalau engkau mau, angkat tangan kanan. Saya mau menghitung 1 sampai 5. Karena Anda sedang berhadapan dengan Tuhan di tempat ini dan bukan dengan manusia. Karena Tuhan ada di sampingmu yang melihat kejadian di dalam hidupmu dan menjadi saksi di hadapan Bapa. Sungguh berat memang mengatakan kita perlu Tuhan. Sungguh berat mengatakan kita terluka. Tetapi dengan satu kata-kata, aku mau menyembah Yesus yang benar. Aku mau mengalami peristiwa itu. Peristiwa kemenangan akan salib akan membuat engkau bangkit.